Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Auto Borneo Channel. Video kali ini kita ada pekerjaan di carry 1,5, yang mana mobil carry ini keluhan dari driver itu setirnya lari-lari dan banyak spelling pada setiran ya. Jadi untuk setirnya ini liar, banyak spelling seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya mobil carry pickup atau carry Futura ya, Futura sama. Jadi apabila menemui keluhannya seperti ini kita kasih lihat untuk penyakitnya di mana ya. Jadi kita harus ngolong seperti ini, dan penyakitnya itu ada pada bagian idle arm bagian tengah sini. Nah, ini kebetulan udah saya lepas. Jadi untuk melepas idle arm ini harus melepas long pirot ya, panjang. Dia pembaginya ada di tengah. Jadi kalau untuk penggantian ini memang ada agak sedikit ribet, apalagi yang udah pakai AC di depan sini ya. Nah, itu saya pernah ngerjain yang pakai AC, yang ada kondensornya, ada fannya. Nah, itu harus melepas dari kondensor AC dulu dan melepas radiator. Kalau ini insya Allah tidak melepas itu karena ini masih bisa diangkat ya, nggak nyangkut maksudnya gitu ya. Kalau ada kondensor kan di sini sedikit susah, jadi bisa nyangkut untuk melepas idle arm ini. Nih, jadi mau kita lihat untuk penyakitnya itu ada di sini ya. Nah, ini udah oblak dan goyang. Ini yang menyebabkan setir itu lari ke kiri, ke kanan, dan banyak spelling. Dan jangan lupa juga kita cek untuk apa namanya ini ya, drag link ini kita cek juga. Biasanya pada busing bagian sini udah pecah. Nih, pada bagian busing sini udah pecah. Nah, ini masih bagus ya. Dan terotnya ini juga masih bagus. Dan juga kita cek bagian sini nih, bagian gearbox steering ini ya. Kalau udah terpaut kocak sangat, itu ininya juga bisa mempengaruhi untuk setir yang spelling terlalu banyak dan lari kiri kanan. Kalau ini masih oke lah. Ini cuman karet bootnya aja yang putus. Ini nanti kita ganti juga, karena ini nanti akan membuat korosi kalau air menggenang di bagian dalam. Kita mau melepas ini dulu ya, nanti kita lihat cara pelepasan busingnya seperti apa. Ini nanti bisa diganti untuk busing tengahnya ini. Jadi kita melepas baut ini, satu baut ini, dan melepas ini tadi ya, tirut di bagian belakang sini harus dilepas, yang tirut panjangnya. Kita mau melepas ini dulu. Oke, jadi untuk mur 24 udah kita lepas. Ini tinggal kita naikin dan kita putar ya. Nah, ini kita putar ke arah sini lalu bisa terlepas. Nah, ini busingnya udah bisa terlepas. Nanti kita lepas di bawah untuk busingnya nih. Udah bisa turun. Coba kita lihat. Nah, jadi bagian bosnya itu yang oblak itu ini ya. Dia udah nggak menyatu lagi dengan yang bagian luar. Jadi ini yang bikin setir itu lari-lari. Ini harus kita jack nanti. Ini kita pukul dulu. Nanti kalau agak susah pasangnya harus di jack. Tapi biasanya dipukul pun masih bisa ya. Kalau yang tidak terlalu keras biasanya dipukul bisa untuk cara pasangnya dan bongkarnya. Ini saya pernah menemui itu ininya yang malah lengket ke baut yang di situ tadi ya. Wah, itu setengah mati tuh untuk mengeluarkannya. Harus dipanasin dulu dan harus dibakar dulu untuk busingnya ini baru bisa keluar. Kalau yang ini tadi enggak ya, enggak lengket, masih bisa langsung dilepas. Ini mau kita keluarkan dulu untuk busingnya ini. Oke teman-teman, jadi untuk busingnya udah bisa kita keluarkan ya. Nah, ini tadi udah nggak merekat lagi pada bodinya sini. Jadi ini bisa langsung kita keluarkan yang ini tadi, terus ininya ketinggalan di sini.
Ini nggak kita jack tadi ya, cuman kita pukul dengan obeng dulu di sini dan kita paskan dengan as ini dengan palu yang agak besar, ini bisa keluar. Cuma kalau bisa pas waktu masang nanti di jack aja, kalau agak keras biasanya dia agak keras ya untuk masangnya nanti. Oke, ini mau kita ganti dengan yang baru dulu ya. Jadi bentuknya seperti ini untuk busingnya. Nah, ini udah kemakan, udah haus. Antara atas dan bawah udah nggak imbang. Nah, ini yang mau kita ganti businya seperti ini. Ini yang bagus ya, yang genuine Suzuki. Ini harganya sekitar 275 ya. Mau kita pasang sini. Kita lihat dulu. Nah, ini yang baru. Yang baru tuh masih nempel ya. Kalau yang tadi kan udah lepas ya. Udah lepas antara karetnya ini dengan bodi ini. Tinggal kita pasang. Nanti kita coba kita press saja ya. Kita dongkrak biar nggak penyok untuk bibirnya ini. Oke, ini mau kita jack ya. Untuk busing yang baru udah terpasang, tadi kita jack untuk cara pasangnya biar lebih aman, tidak penyok-penyok. Ini tinggal kita pasang aja bro. Kita pasang ke unit lagi ya. Kita pasang. Nanti kita lihat untuk kekocakannya. Oke, ini udah kita pasang ya. Nah, ini udah sangat terlihat sekali bedanya. Yang tadi sebelum kita bongkar itu kelihatan sekali oblak untuk bagian dari idle arm setirnya ini ya. Nah, ini mau kita pasangin lagi, nanti kita tes untuk spelling dari setirnya. Kalau sudah nggak ada berarti udah aman ya. Ini kita cek-cek juga yang bagian yang lain masih oke semua kayaknya, yang bermasalah cuman ini aja. Oke, jadi untuk teman-teman sarannya pengecekannya harus benar-benar menyeluruh biar hasilnya maksimal. Jadi tidak hanya di bagian ini aja yang memang menyebabkan setir itu, ini hanya salah satu yang menyebabkan setir itu liar atau banyak spelling. Banyak sekali komponen yang juga sebagai penunjang dari sistem steering atau kemudi bagian mobil ini ya. Oke, ini mau kita tes dulu untuk setirnya. Oke, jadi untuk setirnya udah terlihat ya. Ini saya goyang bagian atas, ini bannya sudah mulai bergerak ya, berarti untuk spellingnya udah teratasi. Nah, jadi untuk mobil ini penyakitnya tadi ada pada busing idle arm steer ya, bagian tengah, atau kita di sini bilangnya biasa tanduk setir bro. Nah, untuk steering sudah nggak ada spelling lagi. Ya spelling pasti ada ya, cuman nggak terlalu jauh, maksudnya begitu. Kadang-kadang biasanya itu setirnya sampai segini dulu baru berasa untuk di bagian kemudinya. Kalau ini udah berisi nih untuk setirnya ya. Nah, jadi tadi untuk teman-teman cara pengecekannya seperti itu ya. Untuk mengecek bagaimana mengetahui bahwa
setir itu lari dan apa yang bermasalah pada mobilnya. Oke, terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa didukung channelnya dengan klik subscribe, like, dan komennya serta nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.